Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Dwi Anggoro, dan yang kedua, teman saya Fauziah Widiasti. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail. Untuk pokok pembahasan pada materi kali ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep MSDM, yang kedua ada meraih keunggulan kompetitif dari MSDM, yang ketiga persoalan SDM internasional, yang keempat ada pertimbangan bentuk organisasi, dan yang kelima ada kecenderungan dalam SDM retail. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya ataupun tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif. Di sini juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama suatu perusahaan. Dalam pengelolaannya, SDM itu sendiri memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan kinerja retail. Karena bisnis retail yang semakin pesat perkembangannya pasti akan berimplikasi langsung pada kebutuhan SDM yang handal. Namun untuk SDM yang handal itu sendiri tidak datang dengan sendirinya, melainkan diperlukan adanya manajemen perekrutan dan pengelolaan retail yang baik. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM mempunyai peranan penting dalam mendukung retail secara kompetitif di dalam dunia pasar. Di sini tujuan retail itu berorientasikan kepada keuangan ataupun keuntungan. Di sini juga terdapat 5 aset dalam retail yang harus kita kelola dengan baik. Yang pertama ada lokasi. Lokasi di sini adalah strategi utama dalam usaha retail, di mana lokasi yang strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan keberhasilan suatu usaha retail. Contohnya, jika lokasi retail yang kita pilih itu berada di pusat perkotaan ataupun pusat perdagangan dan perkantoran, maka di situ usaha retail kita akan lebih cepat maju dan berkembang. Yang kedua yaitu ada persediaan barang dagangan. Di sini barang di sini yang dimaksud yaitu barang yang berada di gudang yang nantinya akan kita jual ataupun kita tawarkan kepada pelanggan tingkat akhir untuk dikonsumsi. Di sini cara untuk mengelola persediaan barang dagangan dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan analisis pasar dan segmentasi pasar, kemudian menentukan target pasar dan yang lain sebagainya. Contohnya di sini yaitu ketika Lebaran permintaan akan sirup akan naik. Oleh karena itu, retail harus memperhatikan persediaan barang ataupun sirup tadi agar kita dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Kemudian yang ketiga ada retail. Retail di sini itu berusaha untuk mengarahkan upaya pemasaran ke arah yang memuaskan pelanggan berdasarkan organisasi penjual barang ataupun jasa sebagai sarana distribusi. Jadi di sini retail harus berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan para pelanggannya. Yang keempat yaitu karyawan. Di sini kinerja karyawan yang baik merupakan salah satu faktor dalam kesuksesan suatu bisnis retail. Kinerja karyawan itu dapat kita tingkatkan ataupun kita dapat memotivasi karyawan dengan cara yang pertama yaitu mengadakan pelatihan
untuk pengembangan si karyawan, kemudian memberikan tunjangan, kemudian bisa dilakukan dengan cara melakukan penilaian kinerja secara berkala, kemudian bisa juga dengan cara menyediakan fasilitas. Contohnya di sini yaitu kita sebagai bisnis retail ataupun manajer retail, kita akan memberikan tunjangan hari raya, kemudian kita akan memfasilitasi kendaraan bagi karyawan yang bertugas sebagai delivery order dan sebagainya. Yang kelima yaitu pelanggan. Pelanggan di sini merupakan konsumen yang melakukan pembelian secara berulang-ulang karena kepuasan yang diterimanya dari penjual retail. Pelanggan di sini sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan suatu bisnis retail. Tanpa adanya pelanggan yang tetap, maka bisnis retail yang kita jalankan akan sangat beresiko. Jadi di sini pelanggan itu akan tetap kepada bisnis retail kita apabila mereka mempunyai rasa puas terhadap apa yang telah kita berikan. Misalnya ketika mereka membutuhkan suatu barang, kita ada ataupun kita menyediakannya. Kemudian ketika si pelanggan itu memerlukan bantuan kita akan secara baik akan memberikan pelayanan dan bantuan dengan baik pula. Yang selanjutnya yaitu meraih keunggulan kompetitif dari manajemen sumber daya manusia. Di sini manajemen sumber daya manusia dapat menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Dalam hal ini terdapat 3 alasan yang menjadikan MSDM menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu perhitungan biaya tetap kerja. Perhitungan biaya tenaga kerja di sini termasuk sebagai salah satu komponen dalam biaya total retail. Oleh karena itu, mengelola karyawan yang efektif dapat menghasilkan keuntungan dalam penghematan biaya total retail. Jadi di sini dalam manajemen retail itu kita perlu adanya pengelolaan karyawan yang efektif. Jadi misalnya kita membutuhkan karyawan dengan jumlah sekian dengan kriteria yang demikian, otomatis kita harus merekrut yang sesuai dengan jumlah dan kriteria yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, pengalaman yang dimiliki pelanggan terhadap retail. Pengalaman yang dimiliki pelanggan di sini kebanyakan pengalaman yang dimiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail di sini bisa ditentukan dari aktivitas karyawan yang menyeleksi barang dagangan, kemudian menyediakan informasi dan bantuan, kemudian keterampilan dalam memajang stok barang dagang di rak pajang. Oleh karena itu, karyawan di sini menjadi fungsi utama dalam membedakan apa yang ditawarkan retail terhadap apa yang ditawarkan oleh retail pesaing. Jadi di sini dengan kebiasaan pelanggan yang datang ke retail, maka di sini karyawan akan mengetahui barang-barang apa saja yang sering dikonsumsi, sering dicari ataupun dibutuhkan oleh para pelanggan, sehingga di sini retail dapat memenuhi keinginan-keinginan dari para pelanggannya. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik di sini akan mewujudkan kinerja operasional karyawan retail yang baik pula, dan juga dapat mewujudkan keuntungan potensial bagi retail. Di sini keuntungannya itu sangat sulit, bahkan tidak dapat ditiru oleh para pesaing. Contohnya di sini dalam sebuah toko retail penting untuk memahami penyediaan layanan bagi pelanggan yang dilakukan oleh karyawan dalam menyambut pelanggan secara outstanding.
Jadi di sini karyawan akan menyambut para pelanggan yang datang dengan cara berdiri di samping pintu dan membukakan pintu, kemudian memberikan salam. Misalnya ketika kita di Indomaret, kita disambut oleh karyawan dengan biasanya mengatakan selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, seperti itu. Dan hal ini itu tergantung pada masing-masing kebudayaan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari pengelolaan SDM itu sendiri yaitu untuk menyamakan antara perilaku dan kemampuan karyawan dengan tujuan retail, baik itu berjangka panjang maupun berjangka pendek. Nah, hasil dari pengelolaan ini nantinya akan diperoleh produktivitas karyawan. Dan untuk mengukur produktivitas karyawan dapat dilakukan dengan cara membagi penjualan dan keuntungan retail dengan banyaknya karyawan. Sedangkan ketika kita ingin menambah jumlah karyawan, maka perlu dilakukan adanya survei yang mengukur tentang perilaku ataupun sikap sebagai tingkat perputaran karyawan. Hal ini dapat menggunakan rumus yaitu jumlah penduduk dikali 100 per jumlah posisi kerja. Dalam suatu bisnis retail, manajemen SDM itu sangat penting. Secara keseluruhan ada 3 unsur potensi SDM dalam bisnis retail yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu pengelolaan SDM. Pengelolaan di sini berarti mencakup keseluruhan sumber daya manusia yang ada dalam suatu bisnis retail. Baik itu manajer retail, karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, manajer retail. Manajer retail di sini bertanggung jawab untuk menjalankan toko ataupun departemen untuk memenuhi target pemasaran. Tujuan dari manajemen retail itu sendiri yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya pengeluaran. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan di sini memiliki peran penting dalam bisnis retail. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, kinerja karyawan yang baik merupakan salah satu faktor dari kesuksesan suatu bisnis retail. Oleh karena itu, potensi-potensi SDM yang ada di retail ini sangat penting untuk kita kelola. Yang pertama tadi yaitu mengenai pengelolaan SDM. Pengelolaan di sini otomatis mencakup keseluruhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan ataupun bisnis retail. Yang kedua, manajer retail. Nah, di sini manajer retail juga tadi ada hubungannya dengan pengelolaan SDM. Dan yang ketiga tadi karyawan. Karyawan di sini juga merupakan bagian dari pengelolaan SDM itu sendiri. Di sini terdapat pula tantangan dalam mengatur SDM dalam penjualan retail. Tantangan yang pertama yaitu adanya kebutuhan tenaga kerja paruh waktu. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak retail yang membuka gerai selama 24 jam yang biasanya dilakukan pada akhir pekan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Maka dari itu, retail harus melengkapinya dengan menambah shift kerja pada saat harus operasi selama 24 jam dalam sehari. Contohnya yaitu ketika akhir pekan banyak sekali orang-orang yang ingin berlibur. Di sini pom bensin biasanya akan menambah jam kerjanya ataupun menambah operasinya selama 24 jam. Nah, di sini maka diperlukan adanya tambahan tenaga kerja untuk melengkapi shift selama 24 jam itu. Yang kedua yaitu penekanan terhadap kontrol biaya. Retail di sini juga harus beroperasi dengan biaya yang terkontrol. Maka dari itu, pengelola harus sangat berhati-hati merinci pembayaran gaji untuk tiap jam kerja karyawannya. Dan begitu juga dengan karyawan yang skill pekerjaannya rendah. Jadi di sini karyawan yang memiliki ataupun membutuhkan skill
pekerjaan rendah akan berbeda gajinya dengan karyawan yang harus memiliki skill pekerjaannya yang tinggi. Contohnya, seorang kasir gajinya akan berbeda dengan seorang office boy. Yang ketiga yaitu perubahan demografis pekerja. Retail di sini beroperasi dalam pasar internasional akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Perubahan kebiasaan demografis karyawan bisa mengurangi kualitas penjualan secara drastis. Jadi di sini ketika retail beroperasi dalam pasar internasional cakupannya, maka mereka akan menghadapi tantangan yang lebih berat, yaitu mengenai perubahan kebiasaan demografis para karyawannya. Yang selanjutnya yaitu persoalan sumber daya manusia internasional. Di sini terdapat 3 persoalan strategis yang penting yang harus dihadapi pengelola SDM retail. Yang pertama yaitu bentuk struktur organisasi. Di sini bentuk struktur organisasi membagi tanggung jawab dan otoritas dalam melaksanakan tugas pada unit-unit bisnis beserta orang-orang di dalamnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan yang digunakan. Nah, pendekatan yang digunakan di sini bertujuan untuk mengkoordinasi aktivitas departemen perusahaan dan karyawan dalam memotivasi karyawan bekerja ke arah tujuan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu program yang digunakan. Di sini program yang digunakan yaitu untuk membangun komitmen karyawan dan mempertahankan nilai-nilai bagi sumber daya manusia yang ada. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi yang sesuai untuk retail. Struktur organisasi di sini berguna untuk mengidentifikasi aktivitas yang spesifik yang dilakukan oleh karyawan dan juga untuk menentukan garis otoritas serta tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Di sini terdapat beberapa pilihan struktur organisasi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu bagan organisasi fungsional. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Misalnya, bagian promosi penjualan, bagian barang dagangan, bagian sumber daya manusia, bagian operasional retail, dan bagian pengawasan. Mungkin bisa teman-teman lihat pada gambar 4.1 pada halaman 136. Yang kedua yaitu bagan organisasi berdasarkan produk. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan barang dagangan yang dijual dalam retail, misalnya pakaian pria, pakaian wanita, pakaian dalam wanita, dan aksesoris. Di sini bisa teman-teman lihat di gambar 4.2 pada halaman 136. Yang ketiga yaitu bagan organisasi berdasarkan geografis. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan wilayah geografis yang dilayani oleh retail. Misalnya lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Di sini juga bisa teman-teman lihat pada gambar 4.3 pada halaman 136. Yang keempat yaitu bagan organisasi kombinasi. Struktur organisasi ini disusun dalam bentuk kombinasi yaitu antara bagan fungsional dan bagan geografis maupun barang dagangan yang dijual. Misalnya, promosi penjualan itu terdapat di lokasi A dan lokasi B, kemudian barang dagangan itu terdapat di lokasi A dan lokasi B, dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat pada gambar 4.4 pada halaman 137. Baik, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Fauzia Widiasti akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya ini ada pertimbangan bentuk organisasi. Jadi setelah mengidentifikasi tugas bagi karyawan, kemudian retail akan mengelompokkan pekerja untuk ditugaskan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini yang pertama ada spesialisasi. Di sini karyawan itu fokus pada satuan aktivitas yang terbatas, sehingga memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahliannya dan meningkatkan produktivitas. Nah,
Contohnya ini misalnya posisi pekerjaan sebagai kasir. Nah, itu profil karyawan dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan itu pasti akan berbeda dengan profil karyawan misal dengan posisi pekerjaan sebagai cleaning service ataupun sebagai satpam ataupun sebagai pelayan toko. Kemudian yang kedua ada menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi retail. Jadi rancangan struktur organisasi itu perlu disesuaikan dengan format usaha retail yang dipilih. Karena tiap usaha retail itu memiliki karakteristik struktur organisasi yang berbeda. Nah, contohnya itu misalnya struktur organisasi pada bisnis rumah makan itu pasti akan berbeda dengan struktur organisasi pada bisnis misalnya minimarket atau transportasi atau department store. Kemudian yang ketiga ada modal dan skala usaha. Jadi modal dan skala usaha ini juga ikut menentukan bentuk struktur organisasi. Jika usaha retail baru dirintis dengan modal yang terbatas itu, maka struktur organisasi yang dibutuhkan masih sederhana saja, tapi struktur organisasi ini sifatnya fleksibel, jadi bisa berkembang menyesuaikan dengan perkembangan skala perusahaan. Jadi misal nanti perusahaan semakin berkembang, semakin meningkat, nanti struktur organisasinya juga akan semakin kompleks. Nah, yang selanjutnya ada organisasi retail dibedakan menurut jenis retail dan ukuran perusahaan. Di sini yang pertama ada organisasi retail tunggal atau organisasi retail dengan single store. Nah, ibarat kita ini punya usaha retail, kita sendiri yang mengelolanya, kita sendiri yang mengurusi semuanya. Misal retail kita ini berkembang, kita akan mempekerjakan karyawan. Jadi, dalam struktur organisasi ini kita digambarkan sebagai pemilik, ya manajer, atau mungkin karyawan, semisal kita belum memiliki karyawan. Kemudian yang kedua ada organisasi regional department store. Nah, ini semacam Matahari atau Ramayana yang punya kantor pusat semisal ada di Jakarta. Nah, tapi kan kedua department store ini punya banyak toko di mana-mana, entah di Jateng atau di Jogja atau di luar Jawa dan lain-lain. Jadi manajer pusat ini mengatur retail regional melalui manajer regional. Kemudian yang ketiga ada organisasi perusahaan dari rantai regional department store. Nah, untuk yang organisasi regional department store tadi kan sistem dan programnya terpisah di tiap regional. Kalau yang organisasi perusahaan dari rantai regional department store ini tuh kukuh menjadi satu. Jadi misal yang organisasi regional department store keputusannya masih lewat manajer regional. Nah, kalau yang ini langsung secara keseluruhan karena dirasa lebih efektif. Nah, yang selanjutnya di sini ada persoalan pada organisasi retail. Ada dua persoalan penting dalam merancang suatu organisasi retail. Yang pertama ada desentralisasi versus sentralisasi. Untuk yang sentralisasi itu kewenangan keputusan retail dilimpahkan ke manajer perusahaan, bukan ke manajer retail regional atau distrik yang tersebar secara geografis. Sedangkan untuk yang desentralisasi itu kewenangan keputusan retail dilimpahkan ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, bisa ke regional tadi atau ke distrik. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada koordinasi barang dagangan dan manajemen retail. Jadi biasanya kalau untuk yang para peritel kecil itu biasanya hanya menghadapi sedikit masalah dalam mengkoordinasikan retail mereka dalam aktivitas penjualan dan pembelian, di mana si pemilik ini biasanya melakukan sendiri pembelian barang dagangan dan menjual barang dagangannya. Tapi di sisi lain untuk perusahaan retail yang besar itu biasanya mengkoordinasikan fungsi penjualan dan pembelian pada divisi yang terpisah atau yang berbeda. Jadi divisi pembelian
menspesialisasikan pembelian barang dagangan dan tidak mempunyai hubungan tanggung jawab dalam menjual barang tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir, ini mengenai kecenderungan dalam manajemen sumber daya manusia retail. Di sini ada 3 kecenderungan. Yang pertama ada mengatur perbedaan. Jadi latar belakang dan ras pelanggan yang berbeda itu memerlukan staf manajemen yang cocok untuk mengatasi keanekaragaman pangsa pasar mereka. Jadi di sini tuh ada pelatihan tentang keanekaragaman yang terdiri dari 2 komponen. Untuk yang komponen pertama itu ada mengembangkan komponen kesadaran budaya. Jadi di sini mengajarkan bagaimana agar si karyawan ini bisa tetap bekerja sama walaupun mereka ini berbeda kultur satu sama lainnya. Kemudian yang komponen kedua itu ada membangun kemampuan melalui dukungan terhadap kelompok dan mentor. Jadi di sini itu ada program mentoring seperti manajer tingkat tinggi itu membantu manajer tingkat yang lebih rendah untuk belajar mengenai nilai-nilai perusahaan dan yang lainnya, atau bahkan bisa juga dengan eksekutif senior serta pengembangan karir dan promosi. Kemudian untuk kecenderungan yang kedua itu ada masalah kebijakan dan hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Masalah hukum dan undang-undang utama yang ada di manajemen karyawan retail itu ada 6. Yang pertama ada kesempatan yang sama di setiap karyawan. Nah, ini bertujuan agar karyawan itu terlindungi dari diskriminasi yang ada di tempat kerjanya. Misalnya kan adanya perlakuan yang berbeda dikarenakan ras atau warna kulit. Nah, ini kan masih sering dijumpai ya di beberapa lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada gaji atau kompensasi. Ini mengatur mengenai gaji, tarif upah untuk lembur kerja, dan upah minimum. Selain itu juga mengatur bahwa perusahaan itu harus memberikan gaji yang besarnya itu sama untuk karyawan laki-laki dan perempuan jika mereka ini berada pada posisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada hubungan ketenaga kerjaan. Nah, ini menjelaskan bahwa serikat pekerja itu dapat dibentuk. Nah, ini juga mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Kemudian yang keempat ada keselamatan dan kesehatan karyawan. Jadi pemilik perusahaan itu wajib untuk memberikan lingkungan yang bebas dari bahaya atau yang aman. Jadi untuk menghindarkan karyawan itu dari kecelakaan atau bahkan sampai kematian. Bisa dengan mungkin pengadaan alat perlindungan kerja kalau misal itu dirasa sedikit berbahaya. Kemudian yang kelima ada pelecehan seksual. Nah, ini meliputi baik pelecehan seksual secara fisik maupun lisan. Karena kan ini cukup krusial ya bagi si korban, bisa selain merasa tidak nyaman pada lingkungan kerjanya sendiri, itu juga bisa menyebabkan korban sulit untuk pelaksanaan pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang keenam ada privasi karyawan. Ini memberikan privasi pada karyawan dari pemilik perusahaan. Jadi kebijakan ini itu melindungi adanya keterbatasan terhadap keleluasaan pribadi karyawan. Untuk kecenderungan yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Perusahaan retail itu menggunakan internet untuk mengoperasikan sumber daya manusia secara otomatis. Nah, misalnya untuk membuat catatan personal karyawan, pembayaran gaji, penyerahan aplikasi pekerjaan, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.